sesuai dengan bidang yang saya tekuni untuk saat ini, itu saya berusaha dan akan tetap menjadikan menulis itu sebagai kebutuhan gitu. Jadi apa artinya? Kalau kita sudah butuh, tidak kita penuhi, kita akan merasa yang kurang. Ada yang kurang. Jadi dengan nulis tadi itu saya akan tetap memelihara eksistensinya itu dengan menulis novel, cerpen, esai, dan juga untuk berkreativitas di YouTuber gitu, di YouTube. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Muhammad Subhan. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang sahabat penulis, guru, dan tentu saja beliau seorang YouTuber, ya, Pak Redinal Kastera. Halo, apa kabar Pak Nal? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Subhan. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan saya. Terakhir kita ketemu tahun berapa Pak Nal? Masih ingat? Kalau dihitung tahunnya masih ingat, itu sekitar tahun 2000-an gitu. 2000-an ya? Iya, 2000-an, tapi 2001, 2002 itu udah agak lupa gitu. Oke, senang. Sekarang nih apa kegiatan-kegiatan Pak Nal di ranah literasi? Ya, di samping mengajar itu sebagai pokok ya. Itu juga setiap hari berusaha dan menyempatkan diri yaitu untuk dalam bidang kepenulisan. Bidang kepenulisannya dari itu. Kalau nggak salah dulu ada beberapa buku ya? Iya benar. Itu juga novel ya? Iya novel. Ada novel dan kemudian ada buku motivasi. Kalau dihitung jumlahnya itu ada sekitar 9 buah buku. Wah, luar biasa, 9 buku. Ada buku bersama dan ada buku tunggal gitu. Oke. Nah, ini novel, buku tunggal gitu. Puisi juga ya? Puisi, kumpulan puisi ada satu. Kumpulan puisi. Oke, Pak Ref, ini kan era digital nih, Pak Nal. Iya. Era digital membuat banyak hal terjadi, disrupsi digital membuat orang-orang yang dulu asik dengan media cetak, buku, nah harus beralih ke media digital. Bagaimana Pak Nal melihat fenomena ini? Ya, kalau di era sekarang yang disebut dengan era digitalisasi, itu kita sebagai generasi yang telah lahir sebelumnya tentu harus pandai dan bisa memposisikan diri untuk hal yang seperti itu. Kenapa? Kalau kita tidak bisa, tentu kita akan tertinggal. Gitu. Betul. Ya, seperti contoh, dulu saya waktu masih aktif di koran itu sebagai wartawan dan redaktur. Dulu di koran apa dulu? Di koran yang pertama dulu sebagai penulis itu di koran Haluan. Haluan ya. Dan kemudian melangkah menjadi wartawan dan kemudian menjadi redaktur yaitu di koran Mingguan Canang. Wah, luar biasa, Canang. Saya ingat tuh di Padang, kantor terakhirnya itu di jalan apa ya? Di jalan Damar. Damar ya. Iya, jalan Damar dan kemudian pindah ke jalan Dr. Hamka. Benar. Nah, di belakang kantor Canang itu rumah saya dulu. Ingat saya tahun 2000-an. Iya. Nah, setelah masuk era digital ini, apa aktivitas kepenulisan Pak Nal? Masih berlanjut nulisnya? Sampai sekarang alhamdulillah saya masih aktif nulis. Dimana kalau dulu yaitu memakai koran dan tulisan itu dikirim ke koran. Kalau sekarang yaitu memakai media online. Seperti yang telah saya tekuni mulai dari 4 tahun yang lalu, yaitu di koran Rakyat Sumbar. Rakyat Sumbar. Jadi koran itu mingguan. Jadi khusus yang untuk menangani bidang pendidikannya, yaitu saya mencoba untuk beraktivitas di situ gitu. Luar biasa. Dan kemudian satu lagi saya juga mencoba dan menekuni itu membuat blog. Blog itu blogger ya. Dan blogger. Kemudian aktivitas lainnya itu juga belajar itu menulis kata-kata bijak yang sifatnya memberikan motivasi dan inspirasi untuk banyak orang. Kenapa demikian? Karena dengan berbagi itu kan indah. Benar. Berbagi indah dan berbagi tadi adalah satu cara yang terbaik untuk bisa kita mengajak orang lain. Walaupun itu tidak secara langsung. Benar. Ini teman-teman, Pak Nal ini juga seorang YouTuber. Nah, beliau mulai aktif
membawa banyak konten-konten ke YouTube ya. Tentu YouTube menjadi satu platform yang populer hari ini. Nah, ini sejak kapan Pak Nal mulai memilih jalan menjadi YouTuber nih? Begini, saya berpikir orang bisa menulis di YouTube. Sementara saya selama ini hanya menulis di koran dan kemudian lanjut kepada koran online. Kenapa tidak bisa menulis di YouTube atau membuat video di YouTube? Jadi saya pelajarilah bagaimana tata caranya, dan kemudian kalau di YouTube itu kan kita membuat konten video. Jadi alhamdulillah modal di koran selama ini itu sebagai yang sering mewawancarai orang itu sangat berguna ternyata Pak. Untuk di YouTube membuat video di YouTube ini. Fokus konten kemana? Fokus YouTube kontennya itu kepada yang sifatnya memberikan motivasi, inspirasi, dan pencerahan. Jadi pokoknya videonya tadi itu kontennya memberikan inspirasi kepada banyak orang, motivasi dan pencerahan, itu kan saya upload videonya ke YouTube itu. Pokoknya kegiatan apa saja gitu. Kegiatan apa saja ya. Apa nama YouTube-nya Pak Nal? Nama YouTube saya, channelnya itu Revdina Casteraling. Nah, Revdina Casteraling. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai nama Castera, ini apa artinya Pak Nal? Revdina Castera ya? Iya, benar-benar. Memang sudah ada filosofi tertentu atau memang nama asli atau nama samaran atau gimana? Bukan. Itu nama, kalau istilah sekarangnya tadi itu nama pena. Nama pena ya. Sebab begini, setelah saya lihat-lihat di media cetak dan media online sekarang, itu misalnya kita buka Google, ternyata yang bernama Revdina tadi itu tidak hanya saya sendiri gitu, banyak sekali. Jadi untuk bisa tampil beda dan membedakan dengan orang lain, itu maka saya tambahlah Castera di belakangnya. Sehingga kadang-kadang orang juga banyak bertanya, ini Castera ini kok seperti bahasa Italia, terserah lah mereka yang menerjemahkannya. Jadi dengan memakai nama seperti itu alhamdulillah itu tulisan-tulisan saya banyak dimuat di YouTube dan kemudian di Google, itu cukup banyak peminatnya begitu. Apa filosofi Castera ini? Apa artinya? Castera ini kalau ini sebenarnya rahasia ya. Berarti ini Castera singkatan ya? Iya benar. Singkatan. Kenapa memilih itu Pak Nal? Ya, ingin tampil beda lah begitu. Ingin tampil beda. Sejak kapan memakai nama Castera ini? Itu telah mulai saya tulis waktu saya mulai menulis tahun 93, nggak salah lama juga ya? Tulisan saya dimuat di majalah kantor pos, yaitu Sahabat Pena. Sahabat Pena benar. Saya ingat. Iya, Sahabat Pena. Saya pernah memakai nama Castera itu sewaktu menceritakan tentang legenda Gunung Padang. Saya buat di situ tuh. Ya, saya ingat betul tuh teman-teman, Sahabat Pena ya. Saya tahun 90-an tuh sudah berlangganan Sahabat Pena. Waktu itu saya masih di Aceh. Nah, itu asiknya di situ ada ada foto-foto kawan-kawan di berbagai kota. Kita berkirim surat ke sana gitu ya. Ketika itu belum ada email, medsos dan sebagainya. Berkomunikasi itu lewat surat menyurat. Ya, kita bisa menulis indah-indah dengan bahasa surat itu. Jadi tidak salah kalau orang dulu kenal ya banyak menjadi penulis karena mereka hobi surat menyurat ya. Iya benar. Hobi korespondensi, kemudian ada satu hobi lagi ketika itu filateli atau mengumpulkan perangko. Wah, keren sekali zaman itu. Memang zamannya susah ya ketika itu teman-teman, tapi ada sesuatu rasa yang membuat kita berkecamuk dalam dada kita itu. Apalagi ketika menunggu surat seorang kekasih ya. Itu lain pula debarnya ya. Oke, Pak Nal. Aktivitas ini kan kabarnya mau pensiun Pak Nal ya. Berapa tahun lagi nih? Kalau dihitung bilangan tahunnya sudah dekat. Terdekat ya? Iya, tidak cukup lagi sebelah jari. Iya. Oke, apa nanti rencana setelah pensiun, apa mau fokus menjadi penulis, jadi YouTuber atau bertani, beternak? Sesuai dengan bidang yang saya tekuni saat ini, itu saya berusaha dan akan tetap menjadikan menulis itu sebagai kebutuhan gitu. Jadi apa artinya? Kalau kita sudah butuh,
tidak kita penuhi, kita akan merasa yang kurang. Ada yang kurang. Jadi dengan menulis tadi itu saya akan tetap memelihara eksistensinya itu, yaitu dengan menulis novel, cerpen, esai, dan juga untuk berkreativitas di YouTuber gitu, di YouTube. Luar biasa. Buat konten-konten yang sifatnya motivasi, inspirasi, dan pencerahan. Luar biasa. Mudah-mudahan ya kita doakan ya teman-teman, Pak Nal sehat, kemudian tentu saja terus berkarya, karena tentu saja menulis itu satu pekerjaan yang membuat sebenarnya ada kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun di situ, Pak Nal ya. Untuk penulis-penulis muda nih, Pak Nal, apa pesan dan sarannya agar mereka, ya karena era sekarang kan era digital, orang lebih senang dengan handphone ya, dengan HP ya, maka menulis masih menjadi prospek cerah sepertinya era-era kita dulu, Pak Nal. Begini, ada orang yang mengatakan menulis atau mengarang itu sulit. Sebenarnya tidak, dan sangat mudah. Kenapa? Kita perkecil skopnya dulu, atau ruang lingkupnya. Contoh, orang Minang atau orang Sumatera Barat, mereka tadi itu sangat hobi bercerita. Bercerita berarti mereka menggunakan kemampuan berbahasa secara lisan. Nah, ketika mereka sudah menuliskan apa yang mereka bicarakan tadi itu ke dalam bentuk tulisan, dan itulah yang menulis atau mengarang tadi itu. Jadi, untuk anak sekarang, lahirkan dan munculkanlah buah-buah pikiran Anda tadi itu, yaitu ke dalam bentuk menulis. Kenapa? Ada kata-kata bijak yang mengatakan ilmu seseorang tadi itu akan bernas dan lengket dan dikenal sepanjang masa kalau ada dalam bentuk tulisan. Jadi menulislah. Kenapa? Karena hilang tulisan, hilanglah suatu peradaban. Jadi dengan adanya tulisan-tulisan dalam berbagai bentuk hal, apakah buku, sifat buku memoir, novel, atau yang lain-lainnya tadi itu, berarti anak muda atau generasi sekarang telah membangun sebuah peradaban. Luar biasa. Menulis membangun sebuah peradaban. Nah, itu dicatat dan diingat ya, teman-teman, terutama yang generasi Z dan generasi Alpha. Terima kasih Pak Nal sudah hadir, berkenan berbincang-bincang di kanal YouTube saya, Muhammad Subahan. Mudah-mudahan lain kesempatan kita akan ngobrol lagi dengan berbagai topik. Sukses selalu, Pak Nal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.